Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, mendiskusikannya, kita bergabung bersama SVP Research Kanaka Hita Solvera, Yanson Nasrial. Selamat pagi, Mas Yanson. Selamat pagi, Pak Rudi. Baik, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Mas Yanson, kalau kita melihat IHSG yang dibuka di zona hijau, tapi nggak lama kemudian terus langsung ke zona merah, tapi kalau saya lihat sekarang ini datanya masih ini ya naik turun mungkin seperti itu. Anda memprediksi IHSG akan seperti apa hari ini, Mas Yanson? Sepertinya IHSG masih agak cenderung melemah ya, tetapi melemahnya juga terbatas di level-level akan mencoba tes di support 6270, 6280. Nah, kenapa melemahnya terbatas? Karena para investor juga dan juga IHSG juga para investor IHSG dan juga investor di Asia Pasifik masih menunggu two days meeting Federal Reserve meeting gitu ya 2 hari ini. Nah, itu hasilnya baru keluar besok malam kemungkinan besar gitu ya. Nah, ekspektasi pasar adalah The Fed masih akan tetap mempertahankan suku bunga rendahnya antara 0 sampai 0,25%, dan sepertinya pembelian government bond yang secara masif 120 miliar US dollar itu masih berlangsung setiap bulan. Nah, jadi artinya ekspektasi tidak berubah banyak, hanya yang diharapkan oleh market itu adalah tonnya dari The Fed. Apakah akan cenderung lebih optimistik mengenai view ekonominya atau tidak. Nah, kalau misalnya tone-nya sedikit berubah, nah itu ada kemungkinan adanya perubahan ekspektasi terhadap kenaikan yield dari surat utang negara Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun. Nah, itu kalau tone-nya bullish, tapi kalau tone-nya dovish, tone-nya kalau misalnya bearish, nah itu ada kemungkinan besar The Fed mungkin akan mengurangi surat utang pembelian mengurangi pembelian surat utang negara Amerika Serikat, mungkin dari 120 mungkin dikurangi sedikit, tetapi sih sepertinya masih agak jauh dari itu ya, karena memang sebenarnya ekspektasi kenaikan inflasi terjadi karena adanya supply chain disruption gitu ya di hampir di semua sektor gitu. Selain dari The Fed, ada sentimen lain yang juga cukup kuat mempengaruhi pergerakan indeks hari ini, Mas Yanson? Bank Indonesia itu akan mengadakan meeting juga 2 hari ini, Rabu dan Kamis. Jadi hasil decision-nya baru kelihatan besok sore. Dan saya rasa juga ekspektasinya perubahan suku bunga perubahan kebijakan suku bunga sepertinya tidak berubah ya. Jadi akan tetap dipertahankan 3,5%. Jadi Bank Indonesia as always itu kiblatnya dari policy making di Federal Reserve. Jadi kalau misalnya Federal Reserve masih tetap mempertahankan suku bunganya di 0 sampai 0,25%, saya rasa mungkin Bank Indonesia masih tetap mempertahankan di 3,5%. Walaupun data-data yang keluar, misalnya kalau kita lihat data terakhir dari pertumbuhan GDP kuartal keempat Indonesia itu tidak begitu memuaskan gitu ya, selain di bawah ekspektasi, saya rasa Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunganya di 3,5%. Jadi sepertinya kalau Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunganya, saya rasa Bank Indonesia tidak akan berubah juga di 3,5%. Baik, selain sentimen kebijakan moneter baik di global maupun di domestik, kita lihat juga seperti survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan. Ini tidak mempengaruhi sama sekali pergerakan indeks saat ini. Kalau kita lihat survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia di bulan Januari itu outlook-nya masih sedikit bearish ya Pak Rudi ya. Nah, saya belum tahu kalau misalnya di Februari sudah keluar atau belum, tetapi kalau kita melihat dari sudah didistribusinya vaksinasi, sudah dimulainya vaksinasi, sudah di rolling out-nya vaksinasi, saya rasa itu membuka sedikit secacah harapan gitu ya di kuartal ke-1 mungkin GDP
di pertumbuhan GDP Indonesia di kuartal 1 mungkin agak mungkin sesuai dengan ekspektasi pasar, mungkin slightly tumbuh positif atau sepertinya mungkin slightly tumbuh positif. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu gitu ya, karena memang sebenarnya di Januari itu consumer confidence yang dilakukan oleh survei oleh Bank Indonesia itu masih cenderung agak-agak bearish gitu ya di bulan Januari gitu. Jadi mudah-mudahan dengan di rolling out-nya vaksinasi di bulan ini di Indonesia ya, walaupun itu ada beberapa tahapan, nah tetapi itu saya rasa bisa membuka secercah optimisme di antara para pelaku sektor ekonomi real Indonesia. Baik, Mas Jansen, sektor-sektor atau mungkin juga saham-saham yang mungkin masih layak untuk dikoleksi di perdagangan hari ini apa saja, Mas? Rekomendasi Anda? Dengan dipertahankannya suku bunga rendah oleh Federal Reserve, jadi ekspektasinya adalah komoditas ya. Jadi harga komoditas masih cenderung bullish untuk beberapa bulan ke depan. Nah, jadi kita bullish untuk nikel. Jadi artinya kita buy on weakness di saham Antam dan saham Inco, buy on weakness di saham Antam di level-level antara 2.250 sampai 2.280 dengan target price di 2.700, buy on weakness di saham Inco level-level buy on weakness antara 4.500 sampai 4.540 dengan target price terdekat adalah 4.900. Lalu saham Excel dengan dibukanya auction untuk Spectrum G5 itu bisa membuka peluang saham-saham seperti Excel ya bisa bullish kembali, itu buy on weakness Excel di level-level antara 2.220 dengan target price di 2.700. Baik, untuk saham-saham di sektor menara yang kemarin stock split bagaimana, Mas Jansen? Kalau untuk saat ini kita lebih fokus di mobile data service-nya di saham Excel karena memang sepertinya yang diuntungkan adalah sebenarnya mobile data service ya, seperti Excel ataupun mungkin seperti Friend gitu ya, dengan dibukanya kembali auction Spectrum untuk G5 gitu. Jadi kalau tower ya mungkin juga dapat impact positifnya, tetapi untuk saat ini kita fokus di mobile data service-nya, Pak Rudi. Baik, Jansen Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini.